Halo semuanya, dalam ilmu matematika hisab rukyat, ketelitian dalam perhitungan posisi benda langit itu sangatlah penting. Nah, dasar dari ilmu ini itu adalah trigonometri. Jadi, kami dari kelompok 1 akan membedah bagaimana sih rumus-rumus dasar trigonometri yang terbentuk dalam diagram kartesius. Serta kami akan membedah juga bagaimana sih korelasi antar rumus-rumus yang terbentuk. Oke, perhatikan pada gambar ya. Ada sebuah segitiga siku-siku yang ada pada koordinat kartesius sumbu X dan Y. Nah, segitiga ini bernama segitiga ABO, di mana siku-sikunya berada di titik B. Lalu ada sudut alfa yang terletak pada titik O. Nah, berdasarkan letaknya terhadap sudut alfa, masing-masing sisi itu memiliki nama yang khusus. Seperti sisi AB itu berada tepat di depan sudut alfa yang diberi nama dengan Y kecil. Ada juga OB itu berada di samping sudut alfa yang diberi nama dengan X kecil. Dan ada juga OA itu berada di sisi miring sudut alfa yang diberi nama dengan R atau jari-jari. Kenapa sih diberi nama R atau jari-jari? Karena jika koordinat kartesius berada di dalam sebuah lingkaran, sisi miringnya itu membentuk sebuah jari-jari. Makanya diberi nama dengan R atau jari-jari, yang rumusnya juga itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Makanya setelah kita tahu nih mana sisi depan sudut alfa, mana sisi samping sudut alfa, dan mana sisi miring sudut alfa, itu kita akan mengetahui juga perbandingan trigonometrinya. Yang pertama itu ada sin alfa. Nah, sin alfa itu tuh sama dengan Y per R, di mana Y itu adalah sisi depan sudut alfa per R adalah sisi miring sudut alfa. Nah, yang kedua itu ada cos alfa sama dengan X per R. X itu artinya sisi samping sudut alfa per sisi miring sudut alfa. Yang ketiga itu ada tan alfa. Itu sama dengan Y per X. Artinya Y itu kan berada di depan sudut alfa per di samping sudut alfa. Nah, dari ketiga ini itu sering banget nih digunakan. Kemudian ada juga seperti kosekan alfa atau biasa disebut CSC alfa gitu ya. Tapi bisa menggunakan kosek alfa. Nah, kosek alfa ini itu sama dengan R per Y. Dari ketiga setelah sin kostan itu tuh kebalikan dari sin kostannya. Contohnya kayak kosek alfa itu sama dengan R per Y. Kan itu kebalikan dari sin alfa ya, Y per R. Nah, arti dari R per Y itu sendiri, sisi miring sudut alfa itu per sisi depan sudut alfa. Kemudian ada juga sek alfa, sekan alfa gitu ya. Itu sama dengan R per X. Didapat R per X itu kebalikan dari cos alfa. Yang artinya R itu sisi miring sudut alfa per sisi samping sudut alfa. Lalu yang terakhir ada kotan alfa. Itu sama dengan Y per X. Itu kebalikan dari tan alfa. Yang artinya Y itu berada di depan sudut alfa per X
di samping sudut alfa. Berdasarkan dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat memperoleh korelasi atau hubungan antar perbandingan trigonometri. Yang pertama itu ada hubungan kebalikan, yang dimana artinya pasangan kebalikan sehingga nilai salah satunya dapat diperoleh dari kebalikan yang lainnya, seperti sin alfa dan kosekan alfa. Nah, sin alfa sendiri kan tadi udah diketahui ya definisinya, yaitu Y per R. Karena kosekan alfa itu sama dengan R per Y, karena kebalikan dari sin alfa, maka sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Terus yang kedua ada cos alfa dan sekan alfa. Kosekan alfa sendiri itu kan sama dengan X per R. Karena sekan alfa itu sama dengan R per X. Itu kebalikan dari cos alfa sama dengan X per R ya. Maka kosekan alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Atau sekan alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Nah, yang ketiga itu ada tan alfa dan kotan alfa. Tan alfa sendiri itu kan sama dengan Y per X. Karena kotan alfa sama dengan X per Y, maka tan alfa itu sama dengan 1 per kotan alfa, atau kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang kedua itu ada korelasi atau hubungan perbandingan. Nah, di sini ada hubungan tangen dengan sinus dan kosinus. Dari definisi tan alfa sama dengan Y per X, dengan persamaan Y dan X yang diperoleh dari perbandingan sin alfa dan cos alfa, yaitu Y sama dengan R kali sin alfa dan X sama dengan R kali cos alfa ya. Maka tan alfa itu sama dengan R kali sin alfa per R kali cos alfa. Nah, R-nya itu kita coret aja ya. Dari hal tersebut, kita memperoleh sin alfa sama dengan cos alfa. Kemudian ada hubungan kotangen dengan sinus dan kosinus. Nah, kotan alfa sama dengan X per Y dengan persamaan X dan Y yang tadi ya. Nah, maka kotan alfa itu sama dengan R kali cos alfa per R kali sin alfa. Itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Oke, pada bagian kali ini kita akan membahas atau membedah kembali materi tentang perbandingan trigonometri. Yang khususnya kita akan membuktikan bagaimana cara menentukan nilai trigonometri di sudut negatif, dan tentunya kita juga akan membahas tentang rumus yang sangat fenomenal, yaitu rumus sin kuadran alfa ditambah cos kuadran alfa sama dengan 1. Oke, yang pertama coba kita perhatikan titik X dan Y di kuadran 1 ini. Jaraknya ke pusat adalah R, atau yang sering kita sebut dengan istilah jari-jari. Jika titik tersebut kita cerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan titik X, negatif Y, dan akan membentuk sudut baru yang bernama sudut min alfa. Nah, berdasarkan definisi koordinat kartesius, kita menemukan 3 definisi nih. Yang pertama adalah sin negatif alfa adalah Y per R, atau sama dengan negatif sin alfa. Nah, buat yang kedua yaitu cos negatif alfa, yaitu X per R, alias atau sama dengan cos alfa.
Nah, untuk definisi yang ketiga yaitu tan negatif alfa, yang nilainya adalah negatif Y per R, alias negatif tan alfa. Oke, next mari kita buktikan kenapa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa hasilnya selalu 1. Nah, yang pertama coba kita lihat dulu segitiga siku-siku OAB1 ini. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita tahu bahwa OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Atau yang lebih umum kita sering dengar yaitu R kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, jika kita bagi kedua ruas tersebut dengan R pangkat 2 atau R kuadrat, kita akan mendapatkan hasil yaitu 1 sama dengan X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat. Nah, karena X per 2 adalah cos alfa dan Y per 2 adalah sin alfa, terbukti bahwa 1 sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Oke, gimana nih teman-teman terkait materi perbandingan trigonometrik kita dari yang awal sampai bagian yang paling terakhir tadi? Yap, sebenarnya trigonometri itu tidak sesusah yang kalian bayangkan, asalkan kalian semua tahu konsep dasarnya atau pondasi dari trigonometri itu sendiri. Baik, sekian video materi dari kelompok kami. Banyak kurang dan salahnya, kami memohon maaf karena kami semua sedang dalam proses belajar. Baik, selamat tinggal. Sampai bertemu di lain kesempatan.